Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin berdoa, anak-anak. Siap. Kita memulai pelajaran pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Sehat, nggih? Ya, yang keras. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sehat? Jadi tujuan pembelajaran hari ini saya tampilkan di sini. Nanti kita akan membahas beberapa hal tentang pemanasan global. Sudah terlihat nggih, anak-anak? Bentar, masih proses. Sambil menunggu, ini masih berproses. Yang tidak masuk hari ini siapa? Abdul Wahab, nggih. Kenapa Abdul Wahab? Sakit. Terus siapa lagi? Asmaul Husna. Kemana? Sakit juga. Terus ada lagi? Jenny. Jenny juga sakit, nggih? Sudah, nggih? Naila. Dispensasi ya? Oh, dispensasi. Oke. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan kita doakan teman kita yang sakit segera sembuh dan nanti bisa bergabung dengan kita lagi. Ya. Ini masih, oke, sudah. Hari ini. Kelihatan anak? Ya. Oke, melalui tayangan video dan studi literatur, buku paket fisika, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan kalimat sendiri macam-macam penyebab pemanasan global. Melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak pemanasan global dan fenomena efek rumah kaca dengan tepat. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengoperasikan HP untuk membuat PPT atau Canva dan mempresentasikan serta melaporkan hasil diskusi dengan tentang pemanasan global menggunakan PPT atau Canva dengan tepat. Jadi nanti akan saya tayangkan video tentang ini. Tapi sebelumnya kita ke pemanasan global dulu. Bab sebelumnya kita bab apa? Apa, Pak? Energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Ada yang jawab? Silakan. Apa energi terbarukan?
Nggih, silakan katakan. Ya. Energi terbarukan adalah energi dari sumber alam yang lebih cepat proses pembaruannya dibandingkan dalam menghabiskannya. Oh ya. Oke, terima kasih. Jadi paling tidak kalian masih ingat ya materi sebelumnya. Terus ini akan saya tampilkan video tentang banjir rob. Mengenal banjir rob dan penyebabnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Guru yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Saat memasuki musim penghujan seperti ini, beberapa wilayah di Indonesia rawan mengalami banjir. Banjir yang melanda suatu wilayah saat musim hujan bisa disebabkan karena beberapa penyebab. Curah hujan tinggi, daerah resapan yang kurang, atau sungai yang meluap bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut. Namun, ada juga banjir yang terjadi tanpa disebabkan oleh turunnya hujan, seperti yang terjadi di pesisir laut. Banjir ini disebut dengan banjir rob. Banjir rob adalah peristiwa banjir yang tidak ada hubungannya dengan curah hujan. Banjir rob berhubungan dengan permukaan dan juga air laut. Banjir rob merupakan peristiwa naiknya permukaan laut atau air laut ke daratan yang disebabkan oleh air laut pasang. Karena naiknya permukaan air laut ke daratan, kemudian menyebabkan wilayah di sekitarnya jadi tergenang atau mengalami banjir. Selain itu, banjir rob yang terjadi di suatu wilayah akan semakin bertambah tinggi saat permukaan tanah di wilayah tersebut mengalami penurunan. Salah satu penyebab turunnya permukaan tanah disebabkan oleh air tanah yang terlalu banyak diambil atau banyaknya pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya banjir rob di sekitar pesisir pantai, yakni angin topan dan badai tropis. Angin topan maupun badai tropis akan membuat gelombang laut semakin besar. Pemanasan global juga menjadi pemicu terjadinya banjir rob. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata dunia. Meningkatnya suhu udara di bumi ini tentu saja akan berakibat kepada es yang berada di kedua kutub bumi. Mencairnya es di kutub bumi akan mempengaruhi naiknya jumlah atau volume air laut. Akibatnya, air laut akan bertambah banyak dan permukaan air laut akan naik. Fenomena ini disebut sea level rise. Penyebab lainnya adalah hilangnya lahan resapan. Hutan mangrove di sekitar pantai sebenarnya berfungsi sebagai tahanan air apabila terjadi gelombang pasang. Nah, apabila hutan mangrove ini ditebang, maka daerah resapan akan berkurang. Akibatnya, saat air laut naik dan daerah resapan berkurang, maka banjir rob bisa terjadi. Faktor lainnya adalah tsunami yang menerjang wilayah pesisir. Saat tsunami terjadi, air dalam jumlah banyak akan berpindah dari laut ke daratan. Biasanya tsunami terjadi karena beberapa faktor. Ada tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, tanah longsor, gunung berapi yang meletus, bahkan meteor yang jatuh. Nah, itulah beberapa penyebab terjadinya banjir rob di pesisir pantai. Apakah teman-teman tahu penyebab lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe. Baiklah, sudah dilihat tadi ada peristiwa tentang banjir rob. Ada penyebabnya adalah pemanasan global. Jadi untuk uji tentang pemanasan global kalian sampai sejauh mana, nanti saya share pretest dan dikerjakan lewat Google Form ya. Sebentar. Saya share di
grup? Oke, bisa dilihat di grup, dikerjakan soal pretestnya. 5 menit ya. Ini baru 8 yang masuk ya. Sudah selesai?
Belum, oke. 2 menit lagi. Sudah selesai semua? Sudah ya? Ya, ini ada yang nilainya 40 dari 100, ada yang 60, dan ada yang 80 dari 100. Itu ya. Ini nilai yang kalian kerjakan tadi. Oke, enggak apa-apa. Ini kan pemahaman awal ya. Jadi pemahaman awal kalian tentang pemanasan global. Jadi yang ada yang memang sudah begitu paham, ada yang masih kurang paham. Bahkan ini terbukti nilainya masih ada yang nilai 20. Nah, hanya benar 1. Ya. Jadi 5 soal. Baiklah, kita lanjutkan. Saya putarkan lagi tentang video pemanasan global. Bumi merupakan sebuah tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hutan, dan air yang segar dekat di sana. Tampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global dan terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di laut. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah emisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini seperti naiknya permukaan bumi laut yang disebabkan oleh cairnya es di titik permukaan selatan, banjir yang semakin intens dan tinggi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya, kutub yang kehilangan habitatnya akibat kekeringan es, dan para hutan yang kehilangan habitatnya akibat dari pembakaran hutan dan pembukaan lahan. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R atau reduce, reuse, dan recycle, melakukan regulasi hutan, dan memperbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Oke. Dari paparan video di sini, peserta didik nanti kalian saya harapkan untuk menyimpulkan. Jadi silakan dari kelompok 4, kira-kira apa yang ditimbulkan oleh pemanasan global dari tayangan video tadi?
Tadi apa? Terjadi apa? Apa? Pemanasan global terjadi apa? Saya ulang lagi ya videonya ya. Oke. Bumi Atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan. Efek rumah kaca adalah emisi. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas AC, kulkas, dan botol sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan. Bisa dipahami dulu ya. Beberapa dampak pemanasan global ketika masa-masa ini seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin intens terjadi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es, dan orang utannya. Oke, kelompok 4. Apa? Gih, Pemanasan global bisa menimbulkan efek rumah kaca. Jadi, karena panas bumi itu merangkap karena dalam emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer, dan juga pemanasan global bisa menimbulkan pecahnya es begitu dan terjadi Banjir. Oke. Coba tangan dulu untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya ini kan sudah ada ya di tayangan video ini tentang dampak dari terjadi pemanasan global. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oke, silakan. Tadi sudah ditampilkan di video apa yang terjadi pemanasan global? Ada? Oh ya, dampaknya apa? Banjir. Oke, terus perubahan iklim yang tidak. Ya, misalkan kan sekarang ada musim kemarau, musim penghujan kan nggak tentu ya. Berarti apa? Perubahan iklim yang tidak teratur. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baiklah, karena kalian sudah melihat video dan memberikan kesimpulan, jadi nanti sekalian saja kalian bentuk kelompok ya. Kalian bentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 5. Monggo silakan. Bentuk kelompok. Ayo kumpul kelompoknya masing-masing. Bisa diputar mejanya enggak apa-apa. Nanti kursinya juga bisa diatur. Saya bagikan LKPD 1 ya. Kelompok 1. Mana? Kelompok 1. Ini LKPD 1. Silakan didiskusikan dan dikerjakan LKPD 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Mana sana ya? 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4 di sana.
Kelompok 5? Oke. Oke, untuk sebelum kalian berdiskusi, saya putarkan dulu satu video yang perlu kalian diskusikan dan nanti kalian akan presentasikan tentang pemanasan global melalui media PowerPoint ataupun media Canva di HP kalian. Suhu bumi diperkirakan melampaui ambang batas kritis 1,5 derajat Celcius dalam 5 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO melalui rilis terbaru pada Rabu 17 Mei 2023. Meningkatnya suhu bumi melebihi 1,5 derajat Celcius ini dipicu tingginya emisi gas rumah kaca. Terdapat 66% kemungkinan rata-rata suhu global dalam 1 tahun antara 2023 hingga 2027 akan meningkat lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ada pula 98% kemungkinan bahwa 1 tahun dari 5 tahun ke depan akan menjadi tahun terpanas. Sekretaris Jenderal WMO Peter Wittels menyampaikan, laporan dari lembaganya ini tak berarti bumi akan mengalami kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius secara permanen. Tahu Nino bahwa fenomena El Nino dalam beberapa bulan mendatang akan memperparah tingginya suhu bumi. Global Annual Periodic Climate Update yang dihasilkan Meteorological Office Inggris menyebut 32% kemungkinan rata-rata 5 tahun akan melebihi ambang batas 1,5 derajat Celcius. Tak hanya peningkatan suhu global, gas rumah kaca yang dihasilkan manusia membuat laut semakin panas dan asam. Melonjaknya gas rumah kaca yang semakin memerangkap panas memperparah pencairan es kutub, pencairan gletser, kenaikan permukaan laut, dan cuaca yang lebih ekstrim. Menurut Paris Agreement atau Kesepakatan Paris, sejumlah negara sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca global. Hal ini untuk meminimalisir suhu global pada abad ini maksimal hingga 2 derajat Celcius. Untuk menghindari dampak yang merugikan dan kerusakan, semua negara diharapkan membatasi peningkatan suhu yang tak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Baiklah, sudah siap berdiskusi hari ini? Sudah ya, silakan didiskusikan dengan masing-masing, dikerjakan LKPD 1, dan setelah itu kalian buat presentasi PowerPoint atau pakai media Canva. Monggo silakan didiskusikan sambil saya melihat kalian berdiskusi masing-masing. Monggo. Bisa melalui buku paket, ya, bisa dibuka buku paketnya tentang untuk literasinya. Jadi atau bisa kalian cari di Google atau bisa kalian cari di YouTube apa saja yang berkenaan dengan pemanasan global, penyebabnya, rumah kaca dan lain sebagainya. Monggo silakan. Sudah ketemu Mas sumbernya? Ya, cari di YouTube pemanasan global boleh. Jadi nanti kita semuanya bisa tahu apa itu pemanasan global, pemanasan apa efek rumah kaca ya. Gas CO2 itu kenapa bisa menjadikan menjadi efek rumah kaca? Sudah? Ya, 1 ya. Kelompok 1 ya. Mas Dio, Mas Rizky sama
Siapa? Bagas. Ini subsidi deh. Mas Kevin ya, sama siapa? Alvan, Mbak Viroyana sama Olivia. Fahri ya, sama Ezar, terus Rehan. Yes. Siapa? Dila. Bila. Salsabila ya. Terus Deno Adinia. Sama? Kelompok 5, Mas Harsyah. Rizal. Terus Panani. Apa? Nikita. Apa lagi? Safira. Oke, siapa? Mefti. Apa lagi? Nafla. Ya, nanti ini ada adzan zuhur. Setelah adzan zuhur nanti kita bisa presentasi ya. Kita sepakati dulu kira-kira yang maju pertama kelompok berapa? Monggo silakan. Ya, saya tawarkan dulu. Kelompok yang mau maju dulu silakan angkat tangan. Gimana Mbak ya? Kelompok berapa? Kelompok berapa? 1 ya? Kelompok 1, urutan pertama. Urutan kedua yang pengen maju, kelompok berapa? Monggo. Kelompok berapa? 3. Oke, 3. Urutan ketiga yang pengen maju? Kelompok 5. Oke. Urutan keempat yang mau maju? Kelompok 4 ya. Terakhir kelompok 2. Oke.
Silakan kelompok 1 persiapan di depan. 1 orang moderator, 2 orang presentator. Ya. Gitu. Operatornya dari kelompok 1 ada yang mau bersedia menjadi operator? Oke, 1 operator ya. Oke, operator ya. Apa? Oke, silakan, Mas. Bentar ya. Monggo silakan kelompok 1 yang mau presentasi. Terus 1 moderator, 2 presentator, yang 2 di sini bisa membantu temannya jika ada pertanyaan. Ayo silakan. Ya nggak apa-apa. Ayo maju. Ayo. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 sebelum maju. Ya bisa bawa apa enggak apa-apa. Ayo cepat. Moderatornya. Ayo cepat. Ayo cepat, Mas. Mas Gil. Ya, itu kelompok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 1, teman saya Kispa Tasya dan teman saya Kispa Lelia. Di sini kami akan menyampaikan tentang apa sih dampaknya bagi dunia? Dampak pada lingkungan, bencana alam sebenarnya banjir, kekeringan, badai, perubahan iklim, ekstrim, heatwaves,
kenaikan permukaan bumi akan dampak sosial dan ekonomi. Kerugian ekonomi dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Kesehatan masyarakat, ancaman terhadap kesehatan manusia. Upaya mengatasi global warming. Kesepakatan internasional, perjanjian Paris dan tujuan penurunan emisi. Inisiatif pemerintah dan swasta, peran pemerintah dan perusahaan. Tindakan individu, mengurangi jejak karbon, menghemat energi, transportasi berkelanjutan dan daur ulang. Edukasi dan kesadaranmu, pentingnya pengenalan tentang global warming. Yang lainnya bisa memperhatikan. Jadi, global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Apa ada yang ditanyakan? Pakai ini mas. Nah, pakai mas. Sudah presentasinya? Sudah, oke. Monggo, silakan ditanyakan. Dari kelompok 1. Ya. Nama, kelas, maaf, nama nomor absen. Safira nomor absen 21. Oke. Silakan, Pak. Seperti pembakaran hutan, terus perubahan iklim, dan banjir dan kekeringan. Oke, itu mungkin dampak ya, dampak dari pemanasan global. Oke. Ada lagi, silakan. Oke, dari kelompok 3. Nama? Deno Adinia absen 7. Oke. Silakan Mbak Deno. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Mungkin akan terjadinya daratan semakin menurun dan lautan akan meningkat. Ya. Itu salah satunya ya. Mungkin ada alasan lain dari kelompoknya bisa membantu. Kalau pemanasan global tidak dihentikan. Terus yang kedua ada suhu bumi yang meningkat dan menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan. Oke, itu ya. Oke. Sudah ya. Terus dari satu lagi pertanyaan dari kelompok lain, Oke. Apakah pemanasan global memiliki dampak positif? Ada. Dampak positifnya. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita beri waktu. Sambil temennya dibantu ya. Saya mencari dari sumber manapun boleh. Oke. Jadi ada dampak positif untuk pemanasan global. Contohnya musim tanam yang lebih panjang, peningkatan suhu dapat memperpanjang musim tanam di beberapa wilayah. 2. Peningkatan produksi pertanian, peningkatan suhu dan konsentrasi karbon dioksida CO2 dapat meningkatkan produktivitas tanaman tertentu seperti padi dan tanaman tropis yang lain. Habitat, peningkatan suhu dapat memperluas habitat bagi berbagai spesies seperti hewan dan tumbuhan yang lebih suka iklim hangat. 4. Akses dan sumber daya alam, pemanasan global dapat membuka akses ke sumber daya alam sebelumnya tersembunyi seperti cadangan minyak gas alam dan mineral di wilayah Arktik yang sekarang dapat diakses karena cairan es laut. Ya. Bagaimana? Sudah? Oke. Silakan, Mbak. Kalau sudah bisa di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjutkan untuk kelompok tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Tadi yang tanya namanya siapa, Mbak? Yang terakhir. Nama? Piroyana.
kelompok 3. Yang pengen jadi operator ya, coba silakan, enggak apa-apa. Masing-masing kelompok harus punya operator. Ya, monggo. Oke. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu double warning? Double warning adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Sebentar. Nih yang maju namanya siapa? Titik Fauzia, Vivi Fauria, terus Deno Adinia, terus Salsabila. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, lanjut. Allah yaitu double warning. Double warning bahkan akan menciptakan konsentrasi di antaranya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara yang dengan alam yaitu menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida, CO2 yang menjadikan Tolong didengarkan yang lainnya. Ya, disiapkan. Siapkan pertanyaan. Secara alam, yaitu bagian kekeringan badai dan lain-lain. Perubahan iklim ekstrim berkaitan permukaan laut akan dampak sosial dan ekonomi. Kerugian ekonomi, dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Kesehatan masyarakat, ancaman terhadap kesehatan manusia. Upaya mengatasi global warming, kesepakatan internasional, perjanjian Paris dan tujuan penurunan emisi. Inisiatif pemerintah dan swasta, peran pemerintah dan perusahaan, tindakan dan makro, mengurangi jumlah karbon, yaitu menghemat energi, transportasi berkelanjutan dan daur ulang, edukasi dan kesadaran, pentingnya pengenalan tentang global warming. Apa yang saya menarik? Pemanasan global itu apa? Tadi yang ada yang bertanya ya? Siapa? Kelompok 5. Nama? Nafla. Oke, silakan dijawab. Global warming yaitu fenomena naiknya suhu muka bumi karena ada
pajak yang disebutkan oleh jenis pajak secara bertahap dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Oke. Sudah? Oke, lanjut. Ada lagi? Oke. Nama? Absen? 32. 31. 30 ya? Pas ya? Soalnya adalah bagaimana solusi mengatasi pemanasan global. Cara mengatasi pemanasan global yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah. Ya. Ada Mengurangi penggunaan ya, penggunaan kendaraan bermotor ya. Jadi kalau kita apa contohnya? Bawa sepeda listrik. Satunya lagi hemat juga listrik. Itu ya, mungkin yang maksud. Monggo. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Ya, Mas, silakan. Nama? Absen 9. Nama apa? Oke. Ya, upaya pemerintah menghadapi pemanasan global. Upaya pemerintah dalam menangani pemanasan global adalah dengan membangun ruang terbuka hijau, terus kebijakan, pembatasan kendaraan bermotor, peraturan perlindungan hutan. Ya, upaya pemerintah ada berapa tadi? 4. 1. Membangun ruang terbuka hijau. Wah, terus Kebijakan recycle. Nah, ya. Lanjut lagi 3. pembatasan kendaraan bermotor dan peraturan perlindungan hutan. Nah, peraturan perlindungan hutan. Jadi perlindungan hutan sudah diatur oleh undang-undang. Sampun nggih? Nggih, bisa diakhiri, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 5. Operatornya siapa? Oke. Ini yang maju presentatornya siapa? Moderator Nikita. Ini presentator Mefti sama siapa? Oke, bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menginformasikan tentang global warming. Perkenalkan, nama saya Anita Sapira. Jadi peran saya Sapira sebagai kembali kajian kita. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemakaian. Perubahan ini mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dari jangka panjang. Bisa disiapkan? Banyak. Ya. Disiapkan ya. Siapkan ya nanti. Dan dampaknya suhu yang lebih hangat yang berjauh mengukur kualitasnya yang mengganggu keseimbangan alam yang lokal. Ini menimbulkan daya risiko Indonesia berjuang dan kehidupan hari dulu.
suhu yang panas, tapi yang rumah meningkatkan kesulitan. Sekarang lokasinya satu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dua menjaga kerusakan alam, tiga mengontrol tenaga listrik, empat mengendalikan udara dan harus aturan. Karena saya juga akibat terjadinya peningkatan suhu antara yang dan dapat mengakibatkan suhu dan perbandingan disebabkan oleh efek rumah kaca dan diberasakan tenaga yang malam dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Oke, jadi sudah sekali ada yang bisa ditanyakan? Oke, silakan. Bisa ditanyakan? Monggo, silakan kelompok 1 ingin menanggapi. Oke, kelompok 1. Silakan, silakan. Nama, absen, di skala ya. Oke. Silakan, Mbak. Oke, jadi dampak pemanasan global kan termasuk gas rumah kaca. Sebutkan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan gas rumah kaca. Aktivitas manusia yang bisa menyebabkan terjadinya gas rumah kaca. Izin menjawab. Oke. Berikut yang kedua, efek rumah kaca. Karena menggunakan industri, menggunakan kios, BRI, atau olahan dan Oke. Sudah? Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan, satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Nama, absen. Algis, absen 4. Silakan, Mbak Algis. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Oke. Oke, silakan. Kan kalau pemanasan global tidak dihentikan, akan terjadi yang pertama banjir, yang kedua kutub utara akan jalan, dan juga yang ketiga suhu akan semakin panas dan iklim akan berubah tidak menentu. Ya. Oke. Sudah ya? Monggo kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oke, ada lagi. Silakan. Nama. Fitri. Oke. Apa dampak sosial pemanasan global? Dampak sosial pemanasan global. Menjawab. Waktu bertanya lakukan tes berusaha. Sebaiknya begitu sudah stabil, jangan pulang belajar. Oke. Dampak sosial, coba. Dampak sosial. Itu kan dampak secara langsung. Ya, terjadinya penyakit itu dampak sosialnya ya. Jadi yang bisa terdampak di masyarakat itu apa? Ya, terjadi banyak penyakit karena panasnya luar biasa. Banyak terjadi apa? Yang salah satunya ada penyakit malaria, ya, yang disebabkan oleh nyamuk demam berdarah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena setelah panas itu biasanya terjadi apa? Ada banjir. Berarti kalau ada banjir ada genangan, dan genangan juga ada nyamuk. Ya, itu ya dampak panasan global. Tadi kan sudah disebutkan di video, ya, ada terjadinya sering banjir, kekeringan yang luar biasa, dampak sosialnya juga mengakibatkan juga penyakit gatal dan lain sebagainya. Itu okay, dampak sosialnya. Okay. Silakan, masih ada lagi yang bertanya? Sudah ada? Silakan dilanjut, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5.
Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami komisi perwakilan dari kelompok 4 berangkat tentang penanganan global. Global atau global ini adalah suatu bentuk ketidakseimbangan dan konsisten di dunia akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan utara di dunia. Pengertian global warming. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer laut dan permukaan bumi dalam 2 jam 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius, 0,13 sampai 0,32 dalam 100 tahun terakhir. Penyebab pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Gas emisi buangan pabrik, kendaraan bermotor, pengembangan gas, aktivitas manusia, terakumulasi di atmosfer, kemudian tangkap energi panas matahari dan menyebabkan suhu bumi meningkat. 2. Efek umpan balik. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain untuk menghasilkan karbon dioksida dan juga menghasilkan uap air. Contoh dan reaksi pembakaran hidrokarbon seperti berikut: CH2 plus O2 plus H2O. 3. Variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari itu mempengaruhi itu matahari 12 tahunan. Itu titik merah. Selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Dampak pemanasan global. 1. Iklim tidak stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan dan curah hujan. 2. Meningkatnya permukaan air laut. Airnya udara itu telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. 3. Suhu global yang cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi, maka akan banyak makanan yang dihasilkan. Maka bayangan ini keliru. Mungkin suatu daerah akan membutuhkan karena mengalami musim hujan. Seperti bilang, tapi daerah berada di wilayah sepertinya mengalami musim panas berkepanjangan. Akibat pemanasan global di Indonesia, hal yang terjadi karena pemanasan global akan menurunnya kadar oksigen di daerah atau dua, termasuk Indonesia. Dampaknya lebih parah dibanding lawatan negara 4 divisi. Selama ini beda maukan ada perbedaan signifikan berdasarkan kedalamannya. Lalu membuat signifikannya sendiri. Dalam mengantisipasi pemanasan global. 1. Konservasi lingkungan seperti melakukan rehabilitasi penanaman pohon dan penghijauan lahan kritis. 2. Menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif, energi air, matahari, angin, bioenergi. Dan mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, minyak bumi dan batu bara. 3. Ulang dan energi. 4. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas memberikan pemahaman dan penerapan untuk menjaga terjadinya pemanasan global. Ya, dan kalau kami kan banyak yang bertanyakan. Silakan. Oke, nama? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global?
Apa penyumbang terbesar pemanasan global terjadi? Yang menjawab, Oke. apa penyumbang terbesar pemanasan global? Penyumbang terbesar pemanasan global adalah dari pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan bermotor, dan pabrik dan produksi listrik. Ya. Gimana? Penyumbang terbesar pemanasan global. Tadi ada dikatakan pembakaran bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor dan industri. Bagaimana? Sudah? Oke, lanjut. Silakan, Mbak moderator. Ya, yang tanya nanti bisa silakan bertanya ya, moderator. Nama? Mefti. Ya. Upaya apa untuk mengatasi pemanasan global agar lapisan ozon tidak semakin tipis? Ya, upaya untuk mengatasi pemanasan global agar ozon tidak semakin tipis. Jawab. Oke. 1. Penggunaan perusak ozon. 2. Penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan. 3. Dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia. 4. Rawat pendingin ruang atau AC. 5. Beli produk lokal. Oke. Sabun? Oke. Ada lagi? Sudah selesai? Yang bertanya? Oke, kalau sudah bisa diakhiri, Pak. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Sarah Sarwadiati, dan saya dari Muhammadiyah. Kami dari kelompok 2 menginspirasikan dan seperti tentang pemanasan global. Apa itu global? Global adalah proses peningkatan gula batu permukaan bumi secara skala kontinental. Apa mungkin global? Global batu disebabkan oleh peningkatan berhubungan pakaian menjadi atmosfer bumi. Yang lainnya adalah pembakaran batu fosil. Salah satu penyebab utama global bumi adalah pembakaran bahan fosil seperti dalam bumi dan dari alam untuk bersama dengan manusia. Baru ini menghasilkan emisi karbon yang signifikan Deforestasi itu menghasilkan luas atau deforestasi juga berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dan daya badan tapi kalau kita ketemu CO2 yang sebetulnya simpan bahwa harus dilepaskan pada atmosfer. Apa dampaknya pada lingkungan?
kebenaran, dari kebenaran badan dan lain-lain. Kita dalam program itu seperti harus bangsa dan kanan harus dampak sosial dan kemudian ekonomi, dampak pada pertanian, pariwisata dan sektor lainnya, kesehatan masyarakat, ancaman terhadap kesehatan manusia, upaya mengatasi global warming, perbankan internasional, perjanjian Paris dan tujuan penurunan emisi, inisiatif pemerintah dan swasta, peran pemerintah dan perusahaan, tindakan individu. Pertama, mengurangi tingkat karbon, seperti menggunakan energi, transportasi, keberlanjutan, dan terbarukan. Yang kedua, adaptasi dan kesadaran, seperti pentingnya pengenalan tentang global warming saat ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Nama? Pak Rizal. Tanya, apa pengaruh industri terhadap pemanasan global? Apa pengaruh industri terhadap pemanasan global? Monggo, Mas dibantu. Meningkatnya polusi industri pemanasan global meningkat dengan kecepatan stabil. Ya, meningkatnya. Ya, polusi industri. Terus karena jadi meningkatnya apa tadi? Polusi, sehingga diiringi dengan meningkatnya juga pemanasan global. Itu karena industri. Kira-kira kalian kalau kena asap itu bagaimana rasanya? Sesak ya? Ya. Itu namanya polusi. Itu kalau hanya asap biasa. Tapi kalau asap industri dia lebih hitam. Ya, pasti akan lebih sesak. Ya, itu kalau kalian itu belum lagi kalau nanti itu jumlahnya sangat banyak. Apa ya? Akan mengakibatkan bumi akan semakin panas. Dinamakan sebagai pemanasan global. Satu lagi pertanyaan. Dua, masih dua. Ya, sama dulu. Ya, nama? Ya, Deno Adinia. Monggo silakan Mbak Deno. Dampak negatif dari pemanasan global. Meningkatnya keringan. Terus ada lagi selain itu? Mestinya ada banyak, mestinya. Ya, silakan digali lagi. Tadi kan di presentasi kan sudah disebutkan. Mungkin bisa di itu, Pak. Di scroll lagi. Oke. Nah, itu kerugian bisa dilihat, Mbak. Nah, dampak negatifnya. Apa? Dari sektor pertanian, pariwisata, sektor lainnya. Terus ancaman kesehatan. Ya, ada lagi, Mbak, di scroll ke bawah. Dampak negatifnya. Oh, ini upaya mengatasinya. Ya. Paham ya? Oke. Silakan nanti kalian gali lagi. Ya. Dampak negatif bukan hanya satu, tapi kalian tambah lagi. Dampak negatifnya pasti lebih dari satu. Silakan Mbak Naflah.
Oke. Penyebab efek rumah kaca apa saja? Berarti lebih dari satu. Oke. Kelompoknya yang di belakang bisa membantu. Yang operator juga bisa bantu, kita semuanya saling berbagi, saling bekerja sama. Jadi semuanya bisa aktif. Oke, silakan. Nama Algis lagi ya. Gak apa-apa. Semakin banyak maka semakin banyak nilainya juga. Dan transportasi menghasilkan emisi gas rumah kaca utama gas juga. Berarti apa? Apa tadi kesimpulannya? Pembakaran bahan bakar dari bahan fosil, batu bara. Itu akan menambahkan emisi sehingga menyebabkan efek gas rumah kaca. Sudah? Ada lagi? Oke, silakan. Mbak Nikita ya. Perubahan iklim itu beda enggak dengan pemanasan global? Tadi di video saya kan ada ya. Kalau kalian nanti saya putarkan lagi nanti kalau. Tadi ada tampilan video saya. Ya, pemanasan global tadi menyebabkan apa saja? Coba sampean scroll presentasi ini sampean ke atas. Ke atas. Atas kan? Oke. Ah, ini ada perubahan Oh, coba tadi, Pak. Ah, ini ada perubahan. Tuh. Kakean. Ah, ada perubahan iklim. Ya. Yang ditanyakan kan terjadi perubahan iklim. Itu dampak dari apa? Dampak dari apa? Ini dampak dari apa? Apa dampaknya pada lingkungan? Dampak dari apa? Pemanasan global. Jadi pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim. Paham nggih? Kan tadi pertanyaannya apa bedanya perubahan iklim dengan pemanasan global? Ya apa? Kesimpulannya. Mbak, sama simpulkan. Pakai bahasa sama sendiri. Kan tadi pertanyaannya apa perbedaan pemanasan global dengan perubahan iklim? Bedanya apa? Ya nggak ada bedanya ya sebenarnya. Sebenarnya itu kalau dalam fisika berbanding kalau semakin panas bumi maka perubahan iklim secara ekstrim juga semakin meningkat. Paham ya? Semakin pemanasan global semakin ditekan semakin rendah maka perubahan iklim secara ekstrim juga semakin rendah. Paham ya? Ya itu kalau dalam fisika hubungannya berbanding lurus. Paham nggih? Paham nggih, Mbak, yang tanya tadi? Nggih, ini saya memberikan penguatan. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita serahkan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kalian sudah memahami tentang pemanasan global, apa itu pemanasan global, apa itu efek rumah kaca, dampaknya apa, cara menanggulangannya tadi ada sekilas ada,
cara menanggulanginya seperti ada apa? 3 R ya tadi ya. Apa? Reuse, reduce sama recycle. Ya, paham nggih? Itu yang akan kita pelajari pada bab berikutnya besok hari Jumat, gitu ya. Jadi nanti saya tes ulang lagi. Soalnya sama seperti tadi. Apakah ada peningkatan? Paham nggih? Oke. Coba yang tadi kalian bisa klik lagi dan kerjakan lagi soal pretest tadi. Sudah ada yang selesai? Belum. Ini belum juga ada tampilan. Saya harapkan dapat nilai 100 ya nanti ya di sini. Nah, ini sudah dapat ada yang nilai 100 ya. Nah, ini tampilan terbaru jam 12:10. 100 ya. Siapkan lagi, ada lagi yang nilainya. Ini 100 semua ya. Lihat. Wah, luar biasa. Oke, saya rekam lagi. Oke, 100 lagi, ada 80. Nah, 100. Nggak usah di itu individu ya. Ini cek individu, nggak usah diberitahu. Jadi ini meneliti sejauh mana pemahaman kalian setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke, 100 lagi. Sudah selesai semua? Belum? Ah, ini. Oke, 100 terus ya. Oke. Oh, ada yang 40. Ya, ini ada yang 40. Enggak apa-apa. Ini tidak saya kasih nama ya, makanya tidak terlihat siapa yang 40 ya. Ya. Ya, ini tes pemahaman dari kalian. Sudah selesai semua ya? Yang terakhir ditutup dengan nilai 40 ini. Tapi nggak apa-apa. Banyak yang dapat nilai 100. Berarti tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sekarang setelah ini kalian kan sudah melaksanakan tadi pembelajaran, presentasi. Terus kira-kira
coba satu aja, beri kesimpulan. Nah, beri kesimpulan, apa itu pemanasan global? Satu orang, beri kesimpulan. Silakan. Oke, Mas Rizal, apa pemanasan global? Kesimpulannya adalah pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata di bumi yang dapat mengakibatkan peningkatan suhu, meningkatkan kekeringan disebabkan oleh efek rumah kaca, dan beberapa cara mengatasinya adalah menjaga kelestarian alam dan mengurangi pemakaian lingkungan. Ya, jadi seperti yang disebutkan Mas Rizal tadi, banyak sekali apa yang kita belajar di sini adalah kita harus menjaga alam ini, sehingga nanti anak cucu kalian, anak cucu saya juga artinya bisa menikmati udara segar, bisa menikmati dunia ini dengan baik. Jadi kalian merasakan kan tadi kemarin panasnya luar biasa, ekstrim sekali, rasanya bagaimana? Tidak enak sekali ya. Nah, tentunya itu akan semakin tahun akan semakin meningkat kalau pemanasan global itu terus tidak ditekan. Makanya dengan cara apa? Tadi sudah disebutkan. Dengan cara 3R, dengan cara mengurangi emisi pembakaran dari fosil, seperti itu ya. Terus nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang di rumah, yaitu pada LKPD 3 yang sudah saya bagikan tadi. Kumpulkan besok ya. Terus materi berikutnya kita akan membahas tentang sampah ya. Kita akan membahas tentang sampah. Ya, sampah dan ada 3R atau sampai 4R. Oke. Silakan ditutup dengan doa sebelum saya akhiri. Monggo doa kelasnya di Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran yang hari ini, mari kita berdoa dan berdoa. Doa baik. Doa selesai. Nah, itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bro, tepuk tangan untuk kalian.